Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 12 April 2025 pukul 19:31. Gue mau bahas ITMG guys. Jadi tanggal 17 April 2025 besok itu adalah kumdet dividen final ITMG yang returnnya mencapai 9%. Jadi dividennya ITMG itu ada di angka 2.200-an. Kemudian harga sahamnya ini ada di angka 23.400, maka returnnya itu 9,5%-an. Ya, ya itu cukup gede untuk ukuran dividen. Pertanyaannya adalah apakah worth it kalau misalkan gue masih masih bisa nggak nih masuk ITMG nih? Masih menarik gak sih ini ITMG gitu ya. Nah, sekarang kita bahas guys. Ada dua hal yang mau gue bahas. Yang pertama adalah kita lihat datanya bahwa ekspor batubara Indonesia itu ada di angka 440 juta ton. Kemudian ITMG itu net revenue-nya atau pendapatan bersihnya itu ada di angka 2,3 miliar US dollar. Domestiknya menyumbang 450 juta US dollar karena ini laporan keuangan ITMG dalam ribuan US dollar ya. Sedangkan ekspornya itu 1,8 miliar US dollar. Nah, yang ke Tiongkok itu ada di angka 750 juta US dollar. Jadi pendapatan ITMG dari Tiongkok itu sendiri ada di angka 750 juta US dollar. Artinya, Tiongkok alias China ini dia menyumbang lebih dari 20% pendapatan ITMG yang sebesar 2,3 miliar US dollar. Apabila ya ini kan belakangan kita melihat bahwa si Trump sama Xi Jinping itu terus-terusan berkonflik. Dan jika itu terus-terusan berkonflik, tarif Trump naik sampai di sepanjang tahun 2025 dan akhirnya mengganggu pasokan produksi dari produk-produk Cina terutama ke US. Sejak selama ini kan si Trump ini ya, pada intinya Trump ini dia me- memberikan tarif kepada negara-negara yang selama ini surplus perdagangan dengan US, termasuk salah satunya Cina dan Indonesia, guys. Indonesia itu dengan US itu surplus perdagangannya. Makanya diserang juga sama si Trump. Nah, kalau misalkan si Trump ngeblok Cina, akhirnya pasokan produk-produk dari Cina terhambat, itu juga akan berpengaruh terhadap pasokan batu bara dari Indonesia menuju ke Cina. Tidak bisa dipungkiri karena faktanya Cina memang berkontribusi terhadap 750 juta US dollar dari ITMG itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kalau misalkan terus menerus ya si Trump sama si Jinping ini bertengkar gitu ya, saling adu tarif impor dan akhirnya produksi dari Cina yang iPhone, kemudian topinya Trump itu yang tulisan-tulisan produk-produk made in China itu terganggu pasokannya dan itu juga akan berpengaruh terhadap permintaan batu bara dari Indonesia. Tidak salah satunya ITMG pastinya karena dia juga secara data menyumbang 750 juta US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa coal di tahun 2025 saat ini berada di bawah 100 US dollar. Itu yang kedua. Jadi, kalau kita hitung secara matematika SD aja ya guys ya. Kalau kita lihat laporan keuangan dari ITMG, nah lu kan bisa lihat nih, total dari revenue ITMG itu ada di angka 2,3 miliar US dollar. 1,8 miliar US dollarnya itu ada di angka adalah ekspor ITMG ke luar negeri, termasuk salah satunya Cina. Di mana volume ekspor ITMG itu ada di angka 18,4 juta ton. Pahami sampai sini ya. Volume ekspor ITMG ada di angka 18,4 juta ton. Jadi ITMG memang banyak ekspornya. Ekspor seluruh
ekspor batu bara Republik Indonesia ada di angka 440. Tadi datanya udah kita lihat ya. Artinya, ekspornya ITMG berkontribusi terhadap ekspor Republik Indonesia itu sekitar 4%-an. Sisanya ya perusahaan-perusahaan lain. Jadi ITMG ini banyak ekspornya. Nah, kalau kita lihat, dilihat dari matematika SD aja, dengan revenue ekspor yang tadinya 1,8 miliar US dollar, dan volume ekspor dari ITMG ada di angka 18,4 juta ton sepanjang tahun 2024, maka average price dari batubara ITMG itu ada di angka 100 US dollar. Jadi jangan dibayangkan harga coal selama ini, selama tahun 2024 nih ya, selama tahun 2024 itu ada di angka 130. Belum tentu ITMG itu menjual di angka segini guys, bisa jadi di bawahnya. Makanya ini kalau kita lihat dari sekali lagi, ini hitung-hitungan matematika SD. Faktanya di lapangan memang tidak sesederhana ini. Tapi kalau kita lihat revenue ITMG yang 1,8 miliar dengan volume ekspor di angka 18,4 juta ton, maka average price dia ada di angka 100 US dollar batu baranya. Ya domestiknya ada di angka 80 US dollar. Karena dia menyumbang revenue domestik itu 452 juta US dollar. Ini total penjualan domestik ITMG. Nah, kalau coal juga terus-terusan, coal batubara ini terus-terusan di tahun 2025 dia nggak bisa naik dan terus-terusan sideways berada di angka segini, ini juga berdampak sentimen terhadap ITMG. Kayak begitu guys. Jadi, dari dua sentimen ini, dan ini termasuk sentimen yang cukup vital ya bagi saham seperti ITMG yang memang benar-benar pure batubara. Kalau gua pribadi, ya tadi gua udah ceritakan, gua pernah punya ITMG di tahun 2024, gua telan dividen interimnya, kemudian waktu dia merilis laporan keuangan kuartal 3 2024 dan hasilnya bagus, dia naik sampai 27.000, itu gua jual. Gua masukkan ke saham-saham yang lain sementara ini. Jadi melihat dua sentimen negatif yang tadi gua sebutkan, dan ada opsi bahwa sekarang saham lagi banyak yang murah nih. Sekarang saham lagi banyak yang murah karena gonjang-ganjing sejak libur lebaran kemarin. Nah, kalau misalkan lu menanyakan kepada gua, ya pendapat gua pribadi, kenapa lu nggak coba cari saham yang lain terlebih dahulu? Itu. Cuman bagaimanapun ITMG tetap perusahaan anak usaha dari Banpu Thailand yang punya kas besar, hutangnya kecil, bagi dividennya juga besar. Kalau memang orientasi lu adalah dividen, maka tidak ada salahnya ya lu beli aja, lu telan dividen yang sebesar 9,5% itu. Kalau misalkan dia turun lagi ke angka 22.000, 21.000, 20.000, bahkan mungkin di bawah 20.000, ya lu serok lagi, beli lagi dengan harapan lu mendapatkan dividennya karena orientasi lu tadi dividen. Tapi kalau lu tidak siap dengan penurunan ITMG yang nanti mungkin akan terjadi setelah kumdet, tidak ada salahnya lu mencoba mencari saham lain dahulu. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.